Dominance through logic (INTJ), individu yang menggunakan rasionalitas untuk mendominasi debat. Fenomena ini merujuk pada kecenderungan individu bertipe INTJ untuk memperoleh posisi unggul dalam perdebatan, bukan melalui emosi, tekanan sosial, atau kekuasaan formal, melainkan melalui kekuatan berpikir yang terstruktur, rasional, dan konsisten. Dominasi yang dimaksud bukan dominasi kasar atau otoriter, melainkan dominasi kognitif, yaitu penguasaan arah pembicaraan melalui logika yang sulit dipatahkan. Berikut 7 ciri spesifik individu INTJ dengan pola dominance through logic. Yang pertama, tenang saat orang lain emosional. Mereka tetap stabil ketika orang lain mulai terbawa perasaan. Semakin panas suasana, semakin dingin cara berpikirnya. Yang kedua, berbicara singkat tapi tepat sasaran. Kalimat yang mereka ucapkan jarang banyak, tetapi langsung mengenai inti persoalan dan sulit dipatahkan. Yang ketiga, konsisten dari awal sampai akhir. Pendapatnya jarang berubah di tengah diskusi. Alur pikirannya rapi dan tidak saling bertabrakan. Yang keempat, cepat menangkap kelemahan argumen. Mereka langsung menyadari bagian yang tidak masuk akal, berlebihan, atau tidak nyambung dari ucapan orang lain. Yang kelima, tidak terpengaruh tekanan sosial. Setuju atau tidaknya orang lain tidak menentukan sikapnya. Yang penting bagi mereka adalah masuk akal atau tidak. Yang keenam, lebih fokus pada kebenaran daripada menang. Tujuan utamanya bukan menjatuhkan lawan bicara, melainkan memastikan logika tetap lurus dan tidak menyimpang. Dan yang ketujuh, terlihat dominan tanpa bersikap agresif. Mereka tidak perlu meninggikan suara atau memaksa, tetapi arah pembicaraan tetap berada di bawah kendali pikirannya. Tipe kepribadian INTJ pada dasarnya memandang diskusi sebagai proses pencarian kebenaran, bukan arena pertukaran perasaan. Oleh karena itu, mereka menilai kualitas argumen berdasarkan ketepatan alasan, keterkaitan antar gagasan, dan kejelasan tujuan, bukan berdasarkan siapa yang berbicara atau seberapa kuat emosi yang ditampilkan. Dari sini, dominasi muncul secara alami karena mereka mengendalikan struktur berpikir dalam diskusi. Salah satu sumber utama dominasi ini adalah kemampuan INTJ untuk menyederhanakan masalah yang rumit menjadi inti persoalan. Mereka tidak terpancing oleh detail yang tidak relevan atau pembahasan yang melebar. Fokus mereka selalu pada pokok masalah. Ketika orang lain berbicara panjang namun tidak terarah, INTJ secara mental sudah memilah mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Akibatnya, mereka sering terlihat lebih paham, walau berbicara lebih sedikit. Tipe kepribadian ini juga memiliki kecenderungan kuat untuk berpikir jauh ke depan. Dalam debat ini membuat mereka tidak hanya menanggapi apa yang dikatakan saat ini, tetapi juga memperhitungkan dampak logis dari pernyataan tersebut. Mereka melihat celah, kelemahan dan konsekuensi yang belum disadari lawan bicara. Dominasi terjadi karena argumen mereka terasa lebih matang dan lebih siap. Ciri penting lainnya adalah konsistensi berpikirnya. Ia sangat jarang berargumen dengan kontradiksi internal. Apa yang dikatakannya di awal biasanya tetap sejalan dengan apa yang mereka katakan di akhir. Ini memberi kesan stabil, tegas, dan sulit digoyahkan. Sementara itu, banyak orang tanpa sadar mengubah posisi mereka sendiri saat berdebat, sehingga kehilangan kekuatan argumen. INTJ memanfaatkan ketidakkonsistenan ini secara logis, bukan secara emosional. Mereka juga cenderung tidak bergantung pada persetujuan sosial. Mereka tidak membutuhkan pengakuan atau dukungan emosional dari orang lain untuk mempertahankan pendapatnya. Dalam berdebat, ini membuat mereka tetap tenang ketika ditekan atau diserang secara pribadi. Ketika emosi orang lain meningkat, INTJ justru semakin dingin dan fokus. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuatan berpikir karena satu pihak digerakkan oleh emosi, sementara pihak lain tetap dikendalikan oleh rasio. Dominasi melalui logika juga muncul dari cara INTJ memilih kata dan menyusun kalimat. Mereka cenderung berbicara langsung ke inti, minim hiasan, dan tidak berputar-putar.
Bahasa yang lugas ini sering terasa tajam dan final. Bagi banyak orang, gaya ini bisa terasa mengintimidasi. Bukan karena keras, tetapi karena sulit dibantah tanpa persiapan berpikir yang setara. Namun dominasi ini tidak selalu disadari oleh INTJ sendiri. Dalam banyak kasus, mereka tidak merasa sedang mendominasi, melainkan merasa sedang meluruskan atau menyusun ulang pemikiran yang kacau. Perbedaan persepsi ini penting karena menunjukkan bahwa dominasi tersebut lahir dari cara berpikir, bukan dari niat menguasai. Di sisi lain, pola ini memiliki potensi masalah. Karena terlalu mengandalkan rasionalitas, INTJ bisa mengabaikan aspek perasaan dan nilai personal dalam diskusi. Mereka mungkin benar secara logika, tetapi tidak selalu bijak secara hubungan manusia. Dominasi yang terlalu kuat dapat membuat orang lain merasa direndahkan secara intelektual, meskipun INTJ tidak bermaksud demikian. Namun baginya siapa peduli? Secara keseluruhan, dominance through logic pada INTJ adalah hasil dari kombinasi fokus pada inti masalah, konsistensi berpikir, ketahanan terhadap tekanan emosional, dan kemampuan melihat konsekuensi logis secara mendalam. Dominasi ini bersifat sunyi, tidak demonstratif, dan seringkali baru disadari setelah debat berakhir ketika satu pihak menyadari bahwa arah diskusi sepenuhnya telah dikendalikan oleh kerangka berpikir INTJ. Fenomena ini bukan tentang siapa yang paling keras atau paling pintar berbicara, melainkan tentang siapa yang paling mampu menjaga ketertiban berpikir di tengah kekacauan pendapat. Pada akhirnya, dominasi INTJ melalui logika bukanlah soal suara paling keras, kepercayaan diri yang dipertontonkan, atau keinginan untuk menang secara dangkal, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga akal sehatnya, tetap hidup di tengah diskusi yang seringkali berubah menjadi ajang adu emosi. Tipe kepribadian INTJ tidak menaklukkan dengan paksaan, melainkan dengan keteraturan berpikir. Ia tidak menguasai dengan ancaman, melainkan dengan kejelasan alasan. Namun ironisnya, justru karena mereka tidak terlalu peduli dianggap unggul, mereka sering keluar sebagai pihak yang paling menentukan arah pembicaraan. Sementara banyak orang sibuk membela ego, INTJ sibuk membedah gagasan. Dan ketika perdebatan selesai, seringkali yang tersisa bukanlah rasa kalah atau menang, melainkan kesadaran yang agak pahit bahwa logika memang tidak selalu ramah, tidak selalu hangat, dan jelas tidak selalu menyenangkan. Akan tetapi, ia hampir selalu jujur. Bukan INTJ yang terlalu dingin, melainkan banyak diskusi yang sejak awal memang tidak cukup rasional untuk bertahan dari satu pikiran yang benar-benar terstruktur. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.